Selamat pagi, shalom. Haleluya. Semuanya lihat ke depan saja Bapak Ibu, karena ayat ditayangkan. Insya Allah betul. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya kita diperkenankan untuk menjadi satu dengan kematian Tuhan, supaya Anda dan saya juga bisa menjadi satu dengan kebangkitannya. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, ya, kita orang-orang yang tidak melihat secara fisik Tuhan Yesus, bersedia untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Tetapi ternyata ada satu kisah, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus justru tidak mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ini orang-orang yang beruntung, karena bersedia diperkenankan untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu yakin Anda ini orang yang paling beruntung di dunia? Yohanes pasal 6 ayat 56. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Perkataannya ini membuat banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya jangan sampai Anda dan saya meniru yang dilakukan oleh orang banyak itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi apa yang nanti Bapak Ibu lakukan lewat sakramen perjamuan kudus, ini sangat-sangat menyenangkan hati Allah dan inilah kehendak Allah, yaitu supaya Anda dan saya tinggal di dalam dia. Bapak Ibu mau tinggal di dalam dia? Untuk apa? Untuk mendapatkan semua yang ada di dalam dia. Nah persoalannya, orang-orang waktu itu begitu mendengar ayat ini, mereka nggak mau ikut Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu mau meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau mau meninggalkan ya meninggalkan saja. Itu perkataan Tuhan kepada orang-orang yang meninggalkan dirinya. Ayat 66-nya Pak. Ya, simak baik-baik. Saya selesai jam 2 atau jam 3 ini Pak? Jam 3. Maka laparlah murid-muridnya dan mengantuklah mereka semuanya. Pulang dari tempat ini Anda sepakat salibkan dia. Semuanya lihat ke depan ya. Baca sama-sama, 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, siapa mereka ini? Ayat 2-nya, Pak. Ayat yang kedua. Pasal 6 ayat yang kedua. Siapa mereka ini yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, banyak orang melihat itu dan berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Karena enak ikut Tuhan Yesus, didoakan langsung sembuh, enak ikut Tuhan. Dan banyak orang berbondong-bondong. Begitu mereka ikut Tuhan Yesus itu memang sensitif sekali dan peka sekali. Mereka pasti lapar. Nah kalau lapar harus makan, betul atau betul? Nah ternyata orang yang berbondong-bondong ini makan kenyang loh Bapak Ibu. Dari mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 roti, 2 ekor. 2 ekor ikan, berapa roti? Yang makan berapa? Ya kok tahu? Iya, Alkitab mengatakan 5.000 orang. Jadi yang berbondong-bondong orang banyak itu jumlahnya berapa? 5.000. 5 roti, 2 ekor ikan, makan kenyang. Sisanya berapa? Katanya kalau orang Manado yang suku Kakas, nggak bakal sisa katanya. Dibawa pulang semuanya. Ini sisa 12 keranjang. 5.000 makan kenyang. Enak ikut Tuhan Yesus itu.
Mujizat, serba mujizat. Tetapi pada waktu Yesus mulai berkata, akulah roti hidup. Ayat 38 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak 38, 48 berarti. Iya. Baca sama-sama 23. Akulah roti hidup. Terus ayat selanjutnya, terus. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan. Kalau Anda baca terus pasal yang ke-6 ini, ada perdebatan. Dan ternyata orang banyak itu mulai tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata mereka ikut Yesus hanya karena kenyang. Hanya karena kenyang. Roti. Padahal Tuhan kalau ikut Tuhan Yesus, konsekuensinya itu urusannya bukan soal kenyang atau daging, tapi urusannya dengan roh. 63-nya, ayat 63. Nah, perjamuan suci ini, ya, Tuhan mengajar kita untuk menjadi satu dalam kematiannya, supaya kita pun menjadi satu dengan kebangkitannya dan hidup oleh roh. Itu tujuannya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, begitu mereka mendengarkan itu, ayat 66 tadi. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Hampir semuanya. Yang saya heran Bapak Ibu, Yesus enggak khawatir ditinggal murid-murid loh. Yesus tidak cemas ditinggalkan orang banyak. Mungkin pendeta cukup cemas kalau ditinggalkan jemaatnya ya Pak. Yesus enggak. Ayat 67-nya. Lalu, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, baca sama-sama 2-3. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini bahasanya lain mengatakan begini. Hai murid-muridku, kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tinggalkan aku. Yesus gak masalah saudara. Pagi ini, saudara mau ikut Yesus? Mengikut Yesus. Terus. Mengikut Yesus. Kalau Anda mengikut Yesus, itu keputusanmu, berarti Anda harus menjadi satu dalam kematiannya. Mereka meninggalkan Yesus, saudara. Ya. Dan ini bukti kasih Allah yang besar. Kematian Yesus itu bukti kasih Allah yang besar. Nah, kalau Anda betul-betul ikut Yesus, siap ikut Tuhan Yesus? Di bumi sampai di surga? Ini nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang mau ikut Yesus. Yang ketemu Yesus saja meninggalkan Yesus loh saudara. Lihat secara fisik. Lah kita belum pernah ketemu Tuhan Yesus secara fisik, betul ya? Mau ikut atau mau mengundurkan diri? Ini sulit loh. Sulit sekali. Tapi kalau Anda mau ikut, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tambah seneng. Surga sorak-sorai. Karena Anda penduduk asli surga. Yang sedang keluyuran di Jakarta dan sekitarnya. Supaya melalui hidup Anda, surga turun ke bumi. Makanya ikutlah yang dari surga. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang. Kenapa Anda terhibur? Karena Anda akan mendapatkan roti hidup. Ya, dan urusannya dengan roh itu. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makanya dia berani ngomong begini loh. Lukas 9 ayat 25. Insya Allah betul. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, sedangkan kasih Allah yang besar ini diberikan kepada kita supaya kita tidak merugikan diri kita sendiri dan membinasakan diri kita sendiri. Makanya dia berani berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Dari sini saya bisa simpulkan Bapak Ibu, Yesus itu nggak tertarik dengan orang kaya.
Dengan orang kaya saja tidak tertarik, apalagi dengan orang miskin. Lebih nggak tertarik, Bu. Yesus itu tertarik dengan orang yang berdosa. Supaya yang berdosa itu segambar dengan dirinya menjadi manusia roh. Nah, orang-orang waktu itu yang dikasih makan 5 roti tadi, 5.000 makan kenyang, itu nggak nangkep perkataan Tuhan Yesus. Mau diajak hidup di dalam roh itu nggak bisa. Maunya cuma roti yang mengenyangkan. Roti yang menghidupkan mereka tolak, Bapak Ibu. Hari ini, pagi ini, Anda mau roti yang membuat Anda kenyang atau roti yang membuat Anda hidup? Siapa dia? Dan itu dimulai dari kematiannya. Kasihnya yang besar. Itulah sebabnya Paulus berkata apa? Kalau Anda melakukan perjamuan suci dan Anda nyatakan dalam hidup, Anda menggenapi perkataan Rasul Paulus. 1 Korintus 14 ayat 1. Semuanya lihat ke depan saja. Sebentar lagi pulang. Dengan pertolongan roh kita genapkan kesepakatan kita untuk menjadi satu tinggal di dalam dia. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Itu bukti orang beriman, saudara. Makanya dikatakan di sini, baca sama-sama. 2, 3. Stop. Kejarlah kasih itu. Kenapa? Karena kasih itu adalah kasih Allah yang sangat besar. Kasih itu yang paling besar. 1 Korintus 13. Haleluya. Ini baru pendahuluan ya, ini belum khotbah. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kalau tadi Paulus berkata, kejarlah kasih itu bukti kalau Anda itu orang beriman. 1. Yang kedua, kalau Anda mengejar kasih itu bukti kalau Anda dan saya orang-orang yang punya pengharapan. Halo? Halo? Anda mau mengejar kasih Tuhan? Menjadi satu dengan kematiannya? 5.000 orang meninggalkan Tuhan. Mereka mengundurkan diri dan tidak mau ikut Tuhan. Tapi pagi ini surga bersorak-sorai. Karena Anda mau mengikut Tuhan. Menjadi satu dalam kematiannya. Mengejar kasih itu. Dan kalau Anda mengejar kasih itu bukti Anda orang beriman. Bukan beragama, Bu, beriman. Orang beriman itu tinggal di dalam Tuhan. Mau mempersembahkan tubuhnya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, masuk bahasa roh, Bu. Nama. Masa gitu aja nggak bisa? Kalau belum bisa ke puncak jam 5 pagi mandi. Nanti kalau sudah bisa ke sini. Ayo bahasa roh sama-sama. Anda ini orang beriman atau beragama? Ini bedanya, Yohanes 15 ayat 7. Jadi kalau Anda mengejar kasih itu, tidak sama dengan orang yang mengundurkan diri tadi ya, yang 5.000 orang ya. Anda ini orang pilihan soalnya, halo? Orang pilihan Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, terus? Wow, menurut Bapak Ibu yang paling disukai dari ayat ini yang mana? Yang paling manusia sukai? Tolong dijawab, 1, 2, 3. Itu dia, padahal Tuhan inginnya tinggal. Jadi kalau Anda makan dan minum tubuh dan darah Yesus, berarti Anda tinggal di dalam dia. Nah, kalau orang beragama, makanya nggak mengakui kematian Kristus. Mereka nggak mau tinggal, maunya sebelum menerima apa?
minta. Jadi orang beragama itu doanya selalu. Apakah di sini ada orang beragama? Anda ini orang beriman, halo. Nah, dasar iman kita itu bukan ayat-ayat suci, bos. Dasar iman kita itu firman yang menjadi manusia, pribadi yang suci. Siapa dia? Kalau dasarnya ayat-ayat suci nggak kuat. Dulu waktu pacaran dapat surat dari sang kekasih, seneng nggak? Tapi seneng mana kalau kekasihnya datang sendiri? Itulah Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Anda mau tepuk tangan buat Tuhan dong? Dan dia berkata begini, tinggallah. Nah, berarti sebelum kita tinggal di dalam dia, dia memanggil kita untuk tinggal di dalam dia karena kita tinggalnya di luar. Nah, jadi orang yang doanya mintanya jalan keluar itu berarti posisinya ada di luar. Yesus maunya tinggal karena Anda dan saya orang dalam. Orang kepercayaan itu orang dalam. Dan kalau Anda mengejar kasih itu berarti Anda orang beriman dan punya pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Iya betul. Wow, ini mengagumkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau menguatkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Masuk bahasa roh tante. Ora nama-nama sekenemenemenemi. Yara namo yara sakarapa. Laba-laba-laba-laba. Gak pernah rugi loh. Laba-laba-laba. Apakah Anda pernah dengar bahasa roh bilang rugi? Selalu. Makanya berbahasa roh lah. Ini dia. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dikaruniakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau Anda baca konteksnya, ini pengharapan akan kemuliaan. Roma 6 ayat 23. Kalau enggak Roma 3, 23. Ya, Roma 3, 23. Baca sama-sama, 2, 3. Itulah sebabnya manusia itu tidak takut. Manusia itu takut dengan dosa, tapi tidak takut berbuat. Loh kok ngaku loh. Itu ada dan saya. Akibat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa itu? Kemuliaan. Sehingga manusia boleh beragama, tapi tidak bisa memuliakan Allah. Agama itu enggak jaminan memuliakan Allah. Levelnya agama itu tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat. Itu selalu begitu. Pertanyaannya, kalau Anda bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, itu baik atau tidak? Loh kok sepi? Mari kita mengheningkan cipta. Kalau manusia hidup di bumi bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat, itu baik atau tidak? Itu yang nyuruh setan. Setan tepuk tangan kalau manusia cuma tahu mana yang baik, mana yang jahat. Untuk bisa memuliakan Allah, manusia harus kudus. Sebab Allah adalah kudus, kuduslah aku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ditipu oleh setan, Bu. Kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Kejadian 3 ayat 4, 5, 6. Ini belum khotbah loh Pak, ini baru pendahuluan loh Pak. Jadi mohon sabar sebentar ya. Mau nahan lapar? Terima kasih. Ya, ayat 4-nya dulu biar jelas.
Nah, setan itu nggak bisa masuk ke Taman Eden, Bapak Ibu, karena Eden itu penuh kemuliaan Allah. Ada manusia yang segambar dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Siapa dia? Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Setan nggak bisa masuk, makanya setan menggunakan ular. Jadi ular itu binatang yang pertama kali kesetanan. Dipakai oleh setan untuk menipu manusia. Lihat, ini tipuannya yang pertama. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau makan, kalau Allah berkata kalau you makan, mati. Tapi setan bilang apa? Tidak mati. Yang kedua, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Lihat ini, baca sama-sama 2, 3. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya dimakan nggak Bapak Ibu? Dimakan, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun sejak itu manusia tidak bisa memuliakan Allah. Kenapa? Karena manusia kehilangan kemuliaan. Setan tepuk tangan, Pak. Tapi puji Tuhan ada kabar gembira. Allah mengerti. Allah, dia datang ke dalam dunia. Supaya di dalam dia kita bisa kembali. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Orang berdosa bisa memberikan kemuliaan? Orang berdosa bisa memberikan kemuliaan? Bisa, kenapa? Ini loh, ada kasih yang besar. Dan ini menyenangkan hati Allah. Yohanes 19 ayat 30. Wow. Yesus itu membuat kita diterima Allah dan di pihak Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, banyak lawannya, tapi nggak ada yang menang. Ini dia. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, baca sama-sama, sudah selesai. Jadi pada waktu dia mati, sebelum dia mati ada perkataan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, mati. Sudah, berarti ada yang diselesaikan. Kalau ada yang diselesaikan, berarti ada yang diinginkan oleh dia. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah selesai. Dosa serta ancamannya sudah selesai. Saya diberitahu istri saya tuh, duduk belakang itu. Sudah selesai itu, kalau terjemahan lain bilang begini. Roma pasal 8. Saya diberitahu bahasa Inggrisnya. Karena saya bisanya cuma bahasa Jawa. Roma 8 ayat 1. Begitu dia berkata sudah selesai. Lihat ini Bapak Ibu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Kalau Yesus tidak mati berarti belum selesai. Agama dan dosa masih menuntut Anda. Begitu dia mati sudah selesai dan dia mati. Itu kasihnya yang besar. Tidak ada penghukuman untuk Anda dan saya. Terjemahan lain mengatakan, jadi karena kasus sudah ditutup, kasus sudah katanya istri saya bahasa Inggrisnya, case close. Case is close, case close. Kasus sudah ditutup. Supaya apa? Anda hidup oleh roh. Roma 8 ayat 2 dan 4 sampai 4. Roh yang memberi hidup. Tadi pasal 6 ayat 63.
Dia berkata kepada orang banyak tadi, 5.000 orang. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging diselesaikan Tuhan di kayu salib, tuntas, sudah selesai. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wow, ada roh yang memerdekakan. Itulah sebabnya hiduplah oleh roh. Ada menjadi satu dengan kematian Tuhan hari ini. Dan itu menyenangkan hati Allah. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Saya bawa Anda ke level yang tinggi ini. Enggak sombong tapi cuma pamer ini. Level tinggi loh ini. Agama enggak mencapai ini Bapak Ibu. Agama itu cuma tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat. Setan tepuk tangan. Yesus di dalam Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus menawarkan yang kudus. Karena hanya dengan kekudusan Anda bisa menaklukkan setan. Halo. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Padahal digoda oleh orang banyak waktu itu. Kalau you anak Allah turun, kami akan percaya kepadamu. Yang saya heran Yesus gak turun. Jadi kalau Anda lihat salib, tidak ada Yesusnya, itu bukan berarti Yesus turun dan lari. Dia bangkit. Karena dia tetap mati dan gak mau turun, saudara. Kalau Yesus turun, berarti belum pinter. Pak Tim, jemaatnya pinter-pinter loh Pak Tim. Penduduk asli surga soalnya. Yang sedang keluyuran di Jakarta dan sekitarnya. Yesus gak mau turun. Sampai mati. Dan itu menyenangkan hati Allah. Ayat 9-nya. Wow. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus. Kalau nama Yesus mengalahkan segala musuh, Anda dan saya yang ambil bagian dalam perjamuan suci pun dapat mengalahkan musuh enggak? Musuh kita siapa? Yang keras, musuh kita siapa? Satu kata aja, musuh kita siapa? Yang keras biar tersinggung. Biar dia marah gitu loh. Kalau Anda tahu kita tuh musuhnya. Musuh kita siapa Bapak Ibu? Dia bisa lihat kita enggak? Anda bisa lihat dia? Nah susahnya di situ. Jadi kalau ada pendoa sedikit-sedikit lihat setan itu berarti temannya. Ngapain lihat setan bos? Lihat apa yang dilakukan Tuhan lewat firman-Nya. Makanya merenungkan firman itu enak daripada merenungkan nasib. Nah saya dapatkan ini karena merenungkan firman Pak. Ku renungkan. Jadi waktu saya merenungkan firman itu banyak memikirkan. Bukan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran yang saya renungkan nasib. Ku renungkan nasibku siang dan malam. Itu gak bakal ada pewahyuan. Apalagi dibarengi dengan lagu Bersinarlah bulan purnama. Kami ketap-ketip, gak ada habisnya. Merenungkan firman. Yesus tunduk kepada Allah. Dia mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi setan itu takut kepada orang yang tunduk kepada Allah. Bukan orang yang berdoa loh. Setan gak takut dengan doamu Pak. Apalagi doa makan. Dengan doa peperangannya orang Kristen saja setan gak takut. Habis doa peperangan, habis doa keliling, perang sendiri. Sakit hati, kepahitan. Ada. Yakobus 4 ayat 7. Ini baru pendahuluan loh Bu, belum khotbah loh. Haleluya. Kalau saya renungkan ini semuanya saya terhibur loh saudara. Karena saya terhibur, makanya saya seringkali menghibur istri saya itu loh. Ayo baca sama-sama, 2, 3.
dan lawalah iblis, maka ia akan lihat. Ayat itu tidak mengatakan begini loh Pak, karena itu berdoalah kepada Allah. Enggak. Tetapi tunduk, karena orang yang berdoa belum tentu tunduk. Orang yang tunduk kepada Allah pasti suka, itu dia, dan bahasa roh. Berarti Anda sedang mengejar kasih itu, gitu loh. Karena itu adalah kasih Allah yang besar. Tunduk kepada Allah itu bukti kasihnya kepada kita. Jadi yang dipentingkan tunduk atau berdoa? Yang ngajari kita berdoa itu orang beragama. Yesus itu dasar dari iman kita, bos. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Nah, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Galatia 3, sekarang iman itu telah datang. Namanya Yesus. Wow. Jadi dasar iman kita siapa? Kapan terjadi? Waktu dia mati di kayu salib. Jadi kalau Anda mematikan kedaginganmu, latihan tiap hari loh. Kolose 3 yang ke-10. Haleluya. Penduduk asli surga, ya khotbahnya yang dari surga ini. Bukan khotbah yang dari dunia. Ya, aku diberkati. Aduh. Lihat ini. Baca sama-sama, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Jadi pada waktu Anda makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Keluar dari tempat ini. Anda dan saya harus bersedia kapan? Terus menerus. Sampai kita serupa dengan dia. Karena kita adalah manusia baru. Tolong angkat tangan di sini yang baru manusia. Ada di sini yang baru manusia. Anda dan saya manusia yang lama sudah berlalu, sudah selesai. Nah ini susahnya ikut Tuhan, hidup oleh roh. Anda harus kerjasama dengan roh. Nah, gimana Pak caranya? Ini dia, detik-detik terakhir. Siapkan hati untuk menerima perjamuan suci ya. Gimana Pak caranya hidup oleh roh? Roma 8 ayat yang ke-6. Mempersembahkan tubuh, kejarlah kasih itu. Sebagai bukti Anda itu orang yang beriman dan punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau Anda diurapi, Anda didoakan, Anda harus punya damai sejahtera dalam hidup Anda. Sebab itu adalah keinginan. Yesus mendamaikan Anda dengan Allah yang adalah roh lewat kematiannya. Ya, segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera harus dibuang itu. Kerjasama dengan roh. Efesus 4 ayat 31. Nah ini tingkat kesulitannya tinggi Pak. Sangat sulit. Makanya sekali-sekali Pak Tim, Pak Gembala, usul kebaktian tengah minggu. Tulis spanduk besar-besar di sini Pak. Hadirilah kebaktian tengah minggu. Kebaktian pengosongan diri Pak. Nanti kan betul-betul kosong, gak ada yang datang Pak. Coba kalau kebaktian pengurapan ganda, banyak yang datang itu. Kebaktian hadirilah kebaktian financial breakthrough. Wih, banyak yang datang itu. Coba kebaktian pengosongan diri. Loh, Yesus itu mengosongkan diri loh Pak. Lah kalau Yesus saja mengosongkan diri, pengikutnya harus mengosongkan diri enggak? Halo? Filipi 2 ayat yang ke-7. Ini dia.
Haleluya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus itu mengosongkan dirinya sendiri, pengikutnya kepenuhan diri. Karena banyak permintaan. Padahal ikut Tuhan perjamuan suci, Anda siap menjadi satu dalam kematiannya. Kalau menjadi satu dalam kematiannya, Anda pun harus mengosongkan diri. Bukan mengosongkan pikiran, Pak. Mengosongkan diri itu beda. Ya, beda. Filipi 4 ayat 8. Iman Kristen tidak mengenal pengosongan pikiran. Jadi akhirnya saudara-saudara, sekalipun ada kata akhirnya, khotbahku belum berakhir. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Baca sama-sama 2, 3. Semuanya itu pikirkanlah. Jadi waktu Anda meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Pikirkan semuanya itu, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Yang dikosongkan itu diri kita, Pak. Dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Efesus 4, 3, 1. Nah, jadi siap ikut Yesus atau mengundurkan diri? 5.000 orang mengundurkan diri. Di sini belum ada 5.000. Jadi tenang saja Pak Tim kalau ditinggalkan mereka. Enggak ya? Anda tetap setia ya? Ada tempat yang full AC begini, karpet lagi. Padahal saya itu tidak tertarik dengan gereja yang besar Pak Tim. Dengan gereja yang besar saja tidak tertarik, apalagi gereja yang kecil. Lebih enggak tertarik saya Pak. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Keren, yaitu Anda dan saya. Kudus itu artinya khusus, disucikan, dikhususkan. Am itu artinya umum. Jadi darah Yesus ini mengkhususkan Anda. Menyucikan Anda, memisahkan Anda menjadi milik Allah dan di pihak Allah. Darahnya ini. Sehingga Anda ini menjadi orang khusus. Orang khusus harus punya tempat khusus. Tempat ini jadi khusus karena yang datang orang. Multimedianya orang, gembalanya, diakon-diakonisnya orang, pemain musiknya, singernya, WL-nya, Pak Aliang dan kawan-kawannya orang khusus. Apalagi pengkhotbahnya, saudara. Khusus. Ya nanti Anda ditempatkan di am. Am itu umum. Anda dikhususkan oleh darah Yesus menjadi milik Allah. Ditempatkan di tengah-tengah yang umum. Yang mengundurkan diri itu loh. Yang tidak percaya kepadanya. Makanya Yohanes bilang apa? Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa Bu? Karena dunia lebih mengenal roti yang membuat mereka kenyang. Daripada roti yang membuat mereka hidup. Dunia kesukaannya kenyang. Yesus memberikan kehidupan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang Israel. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa? Karena orang-orang kepunyaannya lebih menjaga tradisi. Pada hari Sabat gak boleh menyembuhkan orang. Harus banyak doa. Harus buat banyak hari raya. Yesus Yohanes pasal 5 menyembuhkan pada hari Sabat Bu. Termasuk 5.000 orang itu lihat itu. Jadi 5.000 orang itu ada orang Farisi. Yang ngotot jangan sampai Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Itu orang-orang kepunyaannya. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ada berita sukacita pagi ini. Yohanes 1:12. Haleluya. Makanya jangan takut kepada masalah ya. Karena kasih Allah yang besar itu. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya supaya menjadi. Nah, kalau Anda anak Allah, ada hak. Ada berhak menerima janji Allah. Roma 8 ayat yang ke-17. Detik-detik terakhir, siapkan hati untuk perjamuan suci.
sudah selesai. Kuasa dosa diselesaikan, maut dipatahkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Kita menerima warisan kalau ada yang mati. Betul atau betul? Dan ternyata memang sudah ada yang mati. Siapa dia? Yesus. Maka Anda berhak menerima janji Allah. Nah, nanti apa janji Allah itu? 5 menit lagi boleh nggak Pak Tim? Siap 5 menit lagi? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Itu penderitaan yang Anda lihat ini penderitaan, saudara. Anda dibawa masuk dalam penderitaan bersama dengan dia. Menjadi satu dengan kematiannya, mematikan daging. Perlu latihan setiap hari. Jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi kemuliaan itu Anda akan dapatkan, dan Anda akan kembalikan kepada dia, kalau Anda dan saya menderita bersama dengan dia. Nah, apa itu ahli warisnya? 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ini dia. Agama enggak ngajarkan ini Bapak Ibu. Yesus Kristus menawarkan ini. Jadi kita melebihi orang beragama, Bu. Agama itu meminta Anda dan saya tinggal di dalam dia. Bobotnya beda. Levelnya beda. Dan kalau Anda sudah sampai level ini, doamu minta tolong nanti berkurang. Seminggu 7 hari, minta tolongnya cuma 2 hari. Halo? Lu kok sepi lu? Dengan jalan ini loh, saudara. Ini loh. Kasih karunia ini. Kematiannya di kayu salib. Itu jalannya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam. Jadi karena kematian Kristus Anda boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Anda menjadi manusia rohani. Manusia roh dan rohani. Musuh kita tadi siapa? Dia itu roh tapi tidak rohani, Pak. Bukti kalau dia tidak rohani. Galatia 5. Biar ini membias kemana-mana ini khotbahnya ini. Biar Anda tambah cinta Yesus. Jangan sampai Anda seperti 5.000 orang itu meninggalkan Yesus. Untung Anda panggil saya loh ini. Ini gak sombong Pak Aliang, cuma pamer ini. Haleluya. (19) ayatnya. Ini dia. Baca sama-sama, 2, 3. Stop. Nah, karena tidak rohani, makanya perbuatannya perbuatan daging. Setan itu roh tapi tidak. Makanya dia menginginkan kita untuk melakukan perbuatan daging. Ini loh. Kita berhadapan dengan ini, Bu. Jadi kalau Anda makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Anda tinggal di dalam Kristus. Itu selesai, Pak. Seperti yang dikatakan Yesus, sudah. Case close. Yang mendakwa kita sudah ditutup. Selesai. Itulah sebabnya yuk kita belajar mengosongkan diri. Ada kan Pak? Hadirilah kebaktian pengosongan diri. Khotbahnya cuma 5 menit. Diemnya lama Pak. Itu kalau itu ditiru oleh agama-agama timur itu. Hindu, Buddha, meniru semua itu. Kebatinan apalagi. Nah orang Kristen kok nggak mau melakukan, heran saya. Gemes gitu loh. Katanya ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu bukan cuma sorak-sorai. Nah kalau sorak-sorai bukan ibadah sejati, apalagi yang diem. Mengosongkan diri. Dari Efesus 4:31. Itu bukti Anda mengejar kasih itu. Itu bukti Anda tinggal di dalam dia. Efesus 4:31. Saya berani ngomong begini karena saya cukup melatih diri. Walaupun belum sempurna. Ketidaksempurnaan saya diketahui istri saya itu loh.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan pertikaian. Dan fitnah hendaklah disimpan. Disimpan atau dibuang? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala, lihat saya. Sebab kalau ini Anda tidak buang, ini yang namanya mendukakan roh. Semuanya ini tidak mendatangkan damai sejahtera. Sedangkan tinggal di dalam Dia ada damai sejahtera. Dia Raja Damai, Bu. Dia mendamai kita dengan Allah. Jadi kalau Anda membuang itu, bukti Anda itu cinta Tuhan Yesus. Bukti Anda ikut Yesus. Orang yang khotbah di mimbar belum tentu mengasihi Tuhan Yesus. Anda percaya itu? Apalagi yang mendengarkan khotbah. Kita sama, Pak. Ada satu yang menyenangkan hati Allah. Namanya Yesus Kristus. Dan di dalam Dia tidak ada itu. Di dalam kita ada, Bu. Kenapa yang pertama kepahitan? Karena manusia akibat dosa, Pak, diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden. Keluar. Manusia keluar dari Taman Eden. Makanya kepahitan manusia. Ada sakit hati, di luar itu ada sakit hati, ada fitnah. Sakitnya hati ini, namun aku. Orang yang sakit hati, Bu, itu gak mungkin punya kerinduan. Orang yang ada damai sejahtera, karena Dia Raja Damai, baru punya kerinduan begini, Pak. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sama-sama. Ku kepadamu. Wah, sumber pengharapanku dalam kemuliaan. Orang yang semuanya itu ada pada kita dan menguasai kita, tidak akan punya kerinduan dan merindukan Allah, gak punya. Itu orang beragama, Bos. Jadi siap untuk melatih diri, mengosongkan diri. Nanti kalau di sini ada kebaktian pengosongan diri, datang yang Pak? Saya datang, Pak. Insya Allah, Pak. Latihan pengosongan diri, Pak. Ini serius, Pak. Ini serius. Saya belum pernah menemukan satu denominasi. Belum pernah menemukan, Pak. Bagaimana cara membuang itu? Belum pernah lihat. Yang ada isinya doa terus. Orang yang berdoa itu gak ditakuti setan. Kalau Anda membuang itu bukti Anda tunduk kepada Allah. Dan setan ketakutan. Makanya kalau Anda membuang itu, Anda berdoa. Doa orang yang benar. Bila yakin didoakan, besar kuasanya. Kenapa besar kuasanya? Karena Anda membuang semuanya itu. Dan Anda punya kuasa. Anda berhak menerima janji Allah. Anda berhak dilindungi dan dimuliakan Allah. Karena kasih-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari berdiri sama-sama.